Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina lima ikhtalifa fihi minal haqqi biiznik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirina was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Semoga pada pengajian di pagi hari ini Allah SWT berkenan memberikan taufik, hidayah, ilmu dan pemahaman kepada kita, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, pagi ini insya Allah kita akan belajar tafsir. Ya. Kitab yang kita baca adalah Tafsir Jalalain, kitab yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah dan juga Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Surat yang akan kita baca adalah surat Az-Zilzalah. Ya. Wa bisanadi al-muttasili lal Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah. Qala al-Imam Jalaluddin suratu Az-Zilzalati. Suratu Az-Zilzalati atau suratu Az-Zalzalati. Ya. Inilah surat Az-Zalzalah, surat yang ke-100 dalam urutan mushaf Al-Quran Al-Karim. Makkiyatun, satu pendapat mengatakan bahwa surat ini adalah surat Makkiyah. Dalam arti turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Al-Madaniyatun, pendapat kedua mengatakan bahwa surat ini adalah surat Madaniyah. Artinya turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Tis'u ayatin, surat ini jumlah ayatnya ada 9 menurut hitungan ya. Menurut hitungan yang dipergunakan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli pada waktu itu. Bukan 9 jumlah ayatnya. Ya. Tapi di kitabnya ditulis tis'u ayatin. Berarti Imam Jalaluddin Al-Mahalli, beliau dalam menulis tafsir Jalalain ini, beliau tidak mengikuti hitungan yang kita ikuti sekarang. Tapi beliau mengikuti hitungan 9 ayat. Nah, kita mengikuti hitungan yang 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu hurrikat. Idza zulzilatil ardu maknanya hurrikat. Ingatlah ketika bumi digerakkan dengan pergerakan ya, yang sangat keras, nanti akan dijelaskan. Idza zulzilatil ardu,
idza hurrikat, ketika bumi digerakkan. Liqiyamis saati, dikarenakan kiamat sudah terjadi. Dikarenakan kiamat sudah terjadi. Zilzalaha, tahrikaha asyadida. Zilzalaha tahrikaha asyadida, dengan berkali-kali gerakan yang sangat keras. Al-munasiba li'izomiha, yang sesuai dengan kebesaran bumi itu, atau yang sesuai dengan besarnya bumi itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha tahrikaha syadida al-munasiba li'izomiha. Wa akhrajatil ardu, dan bumi telah mengeluarkan asqalaha. Mengeluarkan asqalaha ay kunuzaha wa mautaha. Yang dimaksud dengan asqalaha adalah kunuzaha, benda-benda yang selama ini terpendam di dalamnya. Wa mautaha, dan orang-orang mati yang terkubur di dalamnya. Fa'alqatha, lalu bumi itu melemparkan asqalaha, dilemparkan ala dhariha, ke permukaannya, ala dhariha, ke permukaannya. Fa'alqatha ala dhariha, lalu bumi itu melemparkan asqalaha tadi, apa yang ada di dalam perutnya, baik benda-benda yang tersembunyi atau terkubur ataupun mayit-mayit yang ada dalamnya, dilemparkan ala asqali, ala dhahriha. Wa qala al-insanu, dan manusia berkata, yang dimaksud al-insan menurut Imam Mahali adalah ay al-kafiru bil ba'si, dan berkatalah manusia yang kufur kepada kebangkitan, malaha, ada apa ini ya? Apa yang terjadi dengan bumi ini ya? Apa yang terjadi dengan bumi ini? Inkaron litilkal halah, sebagai ekspresi dari keanehan atau keheranan litilkal halati, terhadap keadaan itu. Yauma idzin badalun min idza. Ini masalah nahwu. Kata Imam Mahali, kalimat yauma idzin ini adalah posisi i'rabnya sebagai badal dari kata-kata idza yang ada di ayat 1. Wa jawabuha, sedangkan jawabnya idza adalah tuhadditsu akhbaraha. Tafsirnya adalah tukhabbiru bima umila 'alaiha. Bumi banyak memberitakan tentang apa saja yang dilakukan oleh manusia di atas permukaannya. Di atas permukaannya min khairin wa syarrin. Baik amal kebaikan ataupun amal keburukan. Bi anna ay bisababi anna rabbaka, dikarenakan bahwasanya Tuhanmu auhalaha. Tuhanmu di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhanmu wahai Muhammad, auha, telah mewahyukan laha kepada bumi. Mewahyukan kepada bumi, ay amaraha bidzalika. Artinya Tuhanmu wahai Muhammad telah memerintahkan kepada bumi, agar bumi itu melakukan yang sedemikian itu. Apa itu? Yaitu tuhaditsu akhbaraha. Diperintahkan untuk menceritakan apa saja yang pernah dilakukan oleh manusia di atas permukaannya. Fil hadithi, tersebut dalam hadis, tashhada ala kulli abdin au amatin. Bumi memberi kesaksian ala kulli abdin, atas setiap hamba laki-laki, au amatin, atau atas setiap hamba perempuan, bikulli ma amila, memberi kesaksian atas segala yang dilakukan oleh abdin au amatin, ala dhariha, di atas
di atas permukaan bumi. Yauma idzin, pada hari itu di mana bumi telah diguncang dan bumi telah bercerita, memberi kesaksian, pada hari itu yasdurun nasu, manusia-manusia yang sorifuna min mauqifil al-hisab. Yang sorifuna min mauqifil hisab. Manusia-manusia itu pergi untuk memulai, min di sini ibtidak ya, pergi untuk memulai mauqif, yaitu posisi al-hisab, posisi hisab Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka saat pergi itu astatan. Mereka saat pergi dalam keadaan astatan. Ay mutafarriqin. Dalam keadaan terklasifikasi atau terbelah. Fa'akhidun dzatal yamini ilal jannah. Ada satu kelompok yang mengambil jalan ke kanan. Ilal jannati menuju surga. Semoga kita termasuk dalam golongan ini. Amin. Ya. Wa akhidun dzatas shimal, dan kelompok satunya lagi mengambil jalan ke kiri ilan nari menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka, ay jazaaha, yang dimaksudkan adalah balasannya, balasan amal minal jannati, yang berupa surga, awin nari, atau yang berupa neraka. Faman ya'mal mithqala dzarratin, maka siapa saja ya'mal, yang beramal, meskipun amalnya itu mithqala dzarratin, seberat dzarrah, ay zinata namlatin saghiratin, ini tafsir zaman itu, seberat semut yang paling kecil. Ini persepsi darah pada zaman itu. Tapi amal itu adalah khairan, kebaikan. Ay yara thawabahu. Niscaya ia akan melihat ganjaran atau pahalanya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran, dan siapa saja yang beramal seberat, kalau tafsirnya Imam Mahali tadi adalah semut yang paling kecil tapi keburukan, tapi berupa keburukan, yarahu ay yara jazaahu. Niscaya ia akan melihat balasannya. Bapak, Ibu, dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli sudah saya baca ya. Surat Az-Zilzalah atau Az-Zalzalah. Kadang-kadang juga di hadis-hadis itu disebut surat Idza Zulzilatil Ardu. Nah, di sini para ulama berbeda pandangan tentang surat ini Makkiyah atau Madaniyah. Nah, Imam Jalaluddin Al-Mahalli menuliskan dua pendapat ini. Satu pendapat mengatakan Makkiyah dan satu pendapat lagi mengatakan Madaniyah. Bapak, Ibu, dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwa Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah, pada saat beliau menulis tafsir yang kemudian terkenal dengan nama tafsir Jalalain ini, beliau di zaman itu dan di masyarakat beliau tidak mengikuti hitungan jumlah ayat sesuai dengan yang kita gunakan sekarang. Begitu juga pada saat suatu saat nanti kita bertemu dengan qiraat, waktu itu juga sudah pernah ketemu ya. Jadi qiraat atau cara baca Al-Quran yang dipergunakan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli pada saat beliau menulis tafsir Jalalain itu juga berbeda dengan qiraat yang kita pergunakan sekarang. Bapak, Ibu, dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi para ulama mengenal ada namanya 7 mazhab ya. Ada 7 mazhab dalam hal hitungan ayat Al-Quran. Ada mazhab pertama adalah hitungan yang digunakan oleh masyarakat Mekah pada zaman itu tentu. Ya. Jadi hitungan jumlah ayat yang digunakan oleh masyarakat Mekah. Dikenal dengan istilah Al-Makki.
Dikenal dengan istilah al-Makki. Kemudian ada hitungan yang kedua, dikenal dengan istilah al-Madani al-Awwal. Al-Madani al-Awwal. Jadi Madinah 1. Kemudian ada hitungan namanya al-Madani as-Sani. Al-Madani as-Sani. Nah, kalau cara ngitung, misalnya di surat tertentu antara Madani 1 dan Madani 2 itu sepakat, istilahnya cukup al-Madani saja, nggak pakai angka. Nah, jadi nggak ada 1, nggak ada 2. Oke. Kalau di surat tertentu ada titik temu dalam menentukan jumlah dan posisi ayat-ayatnya antara Mekah dengan Madinah, antara Mekah dan Madinah, berarti kalau disebut Madinah itu Madinah 1 dan Madinah 2, kalau ada ketepatan, kecocokan, disebutnya namanya Al-Hijazi. Jadi ada Makki, ada Madani 1, ada Madani 2. Yang ketiga adalah hitungan Ad-Dimashqi. Hitungan yang dipergunakan oleh masyarakat Damaskus. Itu nomor 4. Nomor 5 adalah hitungan yang dipergunakan oleh masyarakat Basrah. Nomor 6 adalah hitungan yang dipergunakan oleh masyarakat Kufah. Kufah juga Irak. Kalau di surat-surat tertentu ada titik temu antara Basri dengan Kufi, maka disebutnya adalah Al-Iraqi. Nah, yang nomor 7 adalah hitungan yang dipergunakan oleh masyarakat, kalau bahasa Arab adalah Hims, ya. Bahasa Inggrisnya Homs. Ya. Nah, kalau ada kesepakatan atau titik temu antara hitungan Himsi dengan hitungan Dimashqi, atau nomor 7 dengan nomor 4 di surat tertentu ada kesepakatan atau titik temu, maka istilahnya adalah Asyami. Nah, inilah 7 madhab dalam menghitung jumlah ayat Al-Quran. Nah, kita sekarang ikut hitungan Kufi, ya Bapak Ibu ya. Kita ikut hitungan apa? Kufi. Jadi mushaf yang kita gunakan itu adalah mushaf yang cara menghitung ayatnya mengikuti madhab Kufi. Nah, menurut hitungan Kufi, jumlah ayat Al-Quran itu ada 6236. Perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu bahwa yang dimaksud dengan beda ngitung itu bukan beda Al-Quran. Yang dimaksud dengan beda ngitung itu apa? Bukan beda Al-Quran. Qurannya sama. Tapi menandai akhir ayat tertentu dan awal ayat tertentu itu terjadi perbedaan pendapat. Umpamanya. Silakan buka mushaf surat Al-Baqarah ya. Allah berfirman, A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Terus alif lam mim. Nah, setelah alif lam mim itu ada angka 1 di situ. Kemudian dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, setelah muttaqin ada angka 2. Nah, menurut hitungan Kufi, hitungan yang kita anut, alif lam mim itu ayat 1 dan hudal lil muttaqin itu ayat kedua. Nah, mazhab lainnya alif lam mim itu tidak ada angka 1-nya. Jadi alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, 1 angkanya di situ. 1 angkanya di situ. Itu contoh kenapa kok terjadi jumlah hitungan ayat yang berbeda. Itu hanyalah beda dalam yang disebut akhir ayat tertentu itu di mana dan awal ayat tertentu itu di mana. Nah, di situ beda pendapat. Qurannya sama. Contoh lagi umpamanya Yasin wal Qur'anil Hakim. Kalau ngikutin Kufi, Yasin itu ada tandanya 1 di mushaf kita itu. Setelah Yasin ada angka 1. Wal Qur'anil Hakim angkanya 2 di mushaf kita. Tapi mazhab lain menghitungnya Yasin wal Qur'anil Hakim 1. Nah, dari situ yang kayak begini-begini ini, akhirnya ada 7 mazhab. Dan mazhab di sini tidak dialamatkan kepada orang.
Tidak dialamatkan kepada orang, tapi dialamatkan kepada kota di mana di situ dulu menjadi pusat pengajaran Al-Quran. Di situ dulu menjadi pusat pengajaran Al-Quran pada zaman itu ya, pada zaman itu. Jadi Mekah, Madinah itu ada dua, kemudian Damaskus, kemudian Basrah, kemudian Kufah, kemudian Hims ya, kemudian Hims. Nah, itulah mazhab yang muktabar dalam menghitung jumlah ayat, Dan dari 7 mazhab itu, tidak satu pun dari 7 itu yang berpendapat bahwa jumlah ayat Al-Quran ada 6666. Tidak satu pun ya. Jumlah ayat yang paling banyak itu mengikuti hitungan Kufi. Mazhab yang kita anut itu mazhab yang paling banyak jumlah ayatnya. Ya. Kufah itu. Yaitu 6236. Dan tidak ada yang lebih dari itu. Tapi yang menarik adalah bahwa populer di masyarakat kita, jumlah ayat Al-Quran ada 6666. Ya. 64 kali. Nah, itu populer tetapi tidak berdasar. Ya. Apakah ada yang berpendapat begitu? Ada ditulis di kitab-kitab. Tapi siapa yang berpendapat? Wallahu alam ya. Wallahu alam siapa yang berpendapat. Adalah di kitab. Tapi itu tidak berdasar ya. Karena dia di luar dari mazhab yang muktabar. Di luar dari mazhab yang muktabar dalam urusan menghitung ayat Al-Quran Al-Karim. Nah, kembali ke tafsir Jalalain. Jadi Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah dalam menghitung jumlah ayat surat Az-Zilzalah, beliau mengikuti pandangan yang dianut pada zaman beliau, di tempat beliau, di tempat beliau, bahwa surat Az-Zilzalah ini ada 9 ayat. Oke, jadi menurut hitungan yang diikuti oleh Imam Al-Mahalli, ayat kelima berbunyi yauma idzin yasturun nasu ashtata. Oke, ayat 6-nya berhenti di ashtata. Ayat 7-nya liyurau a'malahum, ini angkanya bukan 6. Angkanya 7 kalau mushaf yang diikuti oleh Imam Mahalli. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, ayat 8. Dan waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, ayat 9. Gitu ya. Jadi sekali lagi Al-Qur'annya sama, hanya di ayat keberapa itu berakhir pada kosakata apa, dan ayat berapa diawali dengan kosakata apa, itu terjadi perbedaan pendapat. Salah satu cabang ilmu Al-Quran yang spesialis membicarakan tentang jumlah ayat, itu namanya ilmu Al-Fawasil. Jadi Bapak Ibu kalau nyari di internet itu di entry saja gitu, namanya ilmu Al-Fawasil ya. Di entry di mesin pencari internet, nanti akan ketemu kitab-kitab yang spesialis berbicara tentang masalah fawasil ini. Nah, cabang ilmu Al-Quran itu ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali, lebih dari 100 cabang ilmu Al-Quran. Ya. Ilmu fawasil hanya salah satunya. Oke, itu hal-hal berkenaan dengan masalah, kenapa di kitabnya ditulis tis'u ayat, padahal mushaf kita hanya 8 ya, hanya 8. Kita masuk ke tafsir sekarang ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Itu satu kalau ibarat drama atau sandiwara atau film itu satu fragmen ya. Jadi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, itu satu fragmen. Fragmen kedua adalah wa qala al insanu ma laha. Fragmen ketiga adalah yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Itu fragmen ketiga. Fragmen keempat adalah yauma idzin yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Jadi di antara ahwal
dahsyatnya peristiwa kiamat yang mengerikan dan menakutkan, di antara kedahsyatan kiamat itu adalah al-ardu tazalzal. Bumi itu mengalami